Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 10 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dengan anggota Septian Trijahyo, Novita Sari Rahmawati, dan Muhammad Arif Fadilah dengan dosen pengampu Ibu Jelita MSI. Kami akan membahas mengenai obligasi syariah atau sukuk. Pembahasan pertama mengenai pengertian obligasi syariah atau sukuk. Kata sukuk mulai dikenal di Indonesia. Pelaku pasar, keuangan, dan perbankan mengenal instrumen obligasi berbasis syariah yang disebut obligasi syariah. Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligati atau obligat yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/MUI/9/2002 tentang obligasi syariah menjelaskan bahwa obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, margin, atau free, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Istilah obligasi syariah digunakan fatwa DSN sebenarnya lebih mengikuti opini pasar modal konvensional, tetapi obligasi syariah dan obligasi konvensional sangat berbeda. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil margin dan free, sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Yang kedua, mengenai jenis-jenis obligasi syariah. Pertama, ditinjau dari jenis akad, yaitu ada sukuk mudarabah, sukuk musyarakah, sukuk murabahah, sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk ijarah. Yang kedua, ditinjau dari pihak penerbit, yaitu ada sukuk korporasi, surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang ketiga, ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil, yaitu sukuk margin, sukuk free, sukuk bagi hasil. Yang keempat, ditinjau dari basis aset. Ada sukuk aset dan sukuk penyertaan atau sukuk equity. Yang ketiga, yaitu mengenai manfaat sukuk. Dilihat dari sisi pasar modal, yaitu kebutuhan instrumen investasi berdasarkan syariah seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah. Yang kedua, bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif. Yang ketiga, pengembangan instrumen-instrumen syariah di pasar modal baik pasar primer maupun pasar sekunder. Yang keempat, pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas. Kemudian dilihat dari sisi emiten, yaitu mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non-konvensional. Yang kedua, memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif. Yang ketiga, memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan. Dan keempat, memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal. Kemudian dilihat dari sisi investor, yaitu memberikan imbalan atau return yang kompetitif. Yang kedua, memberikan penghasilan yang stabil untuk para investor. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Khusus untuk sukuk ijarah berpotensi mendapatkan capital gain. Yang keempat, mengenai karakteristik sukuk. Yang pertama, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau beneficial title. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV.
Yang kelima, memerlukan underlying aset. Yang keenam, penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan terakhir mengenai resiko sukuk. Kontrak sukuk umumnya melibatkan pihak-pihak tertentu sebagai partnership dan melibatkan sejumlah proses sejak pensekuritian hingga penebusan sukuk serta melibatkan kondisi serta pasar sukuk sepanjang masa sukuk berlangsung, sehingga mungkin menimbulkan risiko yang akan dialami oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Risiko kontrak sukuk secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada beberapa risiko, yaitu risiko pasar atau market risk, risiko kredit atau credit risk, risiko aset atau asset risk, risiko negara atau country risk, counterparty risk, risiko kesesuaian dengan syariah. Demikianlah penjelasan dari kami. Mohon bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.